Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi, apa kabar Bapak Ibu? Channel Lapor Edukasi akan memberikan informasi baru Bapak Ibu tentang perkembangan skema gaji pensiunan PNS dan PNS aktif Bapak Ibu setelah nanti pemerintahan yang baru dilantik dengan Presiden Prabowo Subianto. Nah, bagaimana informasinya? Mari kita simak. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB dan jajarannya itu melakukan rapat kerja bersama Komite DPD Republik Indonesia Bapak Ibu yang membahas tentang rancangan peraturan pemerintah tentang PNS dan pensiunan atau secara umum yaitu ASN atau aparatur sipil negara, termasuk di dalamnya PNS dan P3K serta pensiunan. Di dalam penjelasannya bahwa Abdullah Aswaranas menjelaskan beberapa hal mengenai perkembangan terbaru Bapak Ibu, dan diantaranya yang terpenting adalah dalam pembuatan rancangan peraturan pemerintah tentang kenaikan dan skema gaji PNS serta skema gaji pensiunan Bapak Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya ini penjelasan dari asisten atau bagian dari Menpan RB. Silahkan disimak Bapak Ibu. Terkait dengan penghasilan kita memang sekarang beda-beda. Ya, tapi gaji dan tunjangan itu sama sesungguhnya. Jadi yang membedakan itu tadi penghasilan tambahan, salah satunya adalah tunjangan kinerja. Ya, tunjangan kinerja itu karena mengungkit orang, kemudian ada fasilitas-fasilitas lain. Makanya beda Pak, tapi gaji tunjangan sama. Ya, tunjangan fungsional, tunjangan struktural dan gaji pokok gitu ya. Ya, nah makanya itu. Nah, oleh sebab itu sekarang makanya kita bukan gaji pokoknya Bu, tapi pokoknya gajian. Nah gitu ya biasanya gitu. Karena adanya segitu. Nah makanya termasuk juga yang TPP itu yang berbeda-beda, sekarang kita sedang buat regulasinya. Karena ini sistem dulu Pak, penggajian terpusat itu pernah kita usulkan di Undang-Undang 5. Tapi kan ini kewenangannya. Kalau gaji terpusat itu bagusnya mobilitas talenta kita akan bagus. Karena orang pindah ke sana itu tetap alhamdulillah gitu ya. Nggak akan ada yang astagfirullahaladzim. Karena beda sistem penggajiannya. Nah, oleh sebab itu ini rata-rata daerah tertentu itu memang masih berbeda, tapi sekarang kita sedang membuat RPP kesejahteraan, Bu. Nah, RPP ini nanti supaya bisa ada kesetaraan berdasarkan tingkat risiko dan sebagainya. Untuk daerah 3T sebetulnya TNI, Polri, Hakim itu mereka sudah punya tunjangan khusus untuk di 3T. Jadi semuanya ada, cuma variatif tergantung kepada tingkat kesulitan dan sebagainya. Ya, barangkali itu Pak Menteri. Makasih Pak Ketua. Sedikit, Pak. Ada PPNPN, ada honor daerah dan sebagainya. Pokoknya sebutan-sebutan yang lain yang bekerja di instansi pemerintah. Kalau kita kembali ke PP 49 itu adalah sebetulnya yang menduduki jabatan ASN. Jabatan ASN itu apa? Jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Kan tapi seperti orang pengemudi dan sebagainya itu sebetulnya tidak masuk ke dalam jabatan ASN. Karena secara nomenklatur jabatan itu nggak bisa. Namun demikian itu tetap bisa masuk, tapi kita masuk ke layanan operasional Pak. Jadi namanya itu dulu Pak Menteri penggali kubur aja itu jabatan ASN Pak. Iya, kita kan nggak mungkin ketika ditanya jabatannya penggali kubur gitu kan nggak mungkin. Kita jadikan itu nomenklatur tersendiri Pak. Ya, karena mereka pun bekerja gitu, Jadi semuanya baik PPNPN dan sebagainya itu masuk radar bahwa mereka bekerja di instansi pemerintah, maka boleh ikut mendaftar. Cuma kuncinya jangan sampai di DPD itu ada yang tidak mendaftar. Kalau dia tidak mendaftar berarti kesempatannya itu akan hilang gitu ya. Karena kenapa? Tidak terdaftar di BKN. Jadi walaupun dia tidak masuk ke dalam THK2 maupun database BKN, tapi dia bekerja, tapi dia nggak daftar, maka dia akan dapat Pak. Nah makanya mohon teman-teman di Biro SDM di sini, kumpulkan mereka supaya mereka tetap daftar tuh Bu Silvi. Karena kalau nggak daftar, mereka tidak akan pernah dapat kesempatan untuk masuk ke dalam aplikasinya.